Halo guys, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Adega Immortal episode 156. Perlu dicatat dalam ingatan bahwa ini versi novelnya. Seperti yang ditonton di spoiler kemarin, Wang Ling terpental dari celah ruang dengan menopang tubuh Liyuan yang terluka. Wang Ling segera mengaktifkan tungku petir dan melemparkan Liyuan ke dalam gerbang surgawi, menjadikannya kultivator pertama yang berhasil meninggalkan alam surgawi petir. Akan tetapi Wang Ling terblokir oleh Dewa Abadi Qin Shui. Sementara Seng Gonghu dipenuhi harapan ketika melihat Wang Ling dan meminta tolong bertindak. Tang Yangfeng mencibir Wang Ling. Bahkan 5 kultivator yang jasmani dan para kultivator yin ilusi bergabung, mereka tetap bukan tandingannya. Dia berada di tingkat kultivasi yang sama denganku. Jadi kali ini dia pasti akan mati, ujar Tang Yangfeng yang ingin melihat bagaimana Wang Ling dibunuh, sekaligus menyingkirkan masalah di masa depan. Seketika Wang Ling menjadi pusat perhatian dari berbagai kultivator. Sementara Qin Shui tidak menyukai Wang Ling yang berhati-hati dan mengingat kekuatan Wang Ling yang lebih besar dan energi internal yang lebih kuat, dia langsung memburu Wang Ling dengan melancarkan berbagai macam bila energi tajam dan akan melahapnya. Wang Ling menggunakan indera ilahinya untuk terus-menerus menghindar. Qin Shui menyeringai ketika tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa dan dalam sekejap muncul di belakang Wang Ling, mencengkram ke arah jantungnya. 5 retakan dimensi segera melesat. Wang Ling terkejut dan segera mengangkat jarinya, lepaskan teknik panggilan angin. Dalam sekejap angin tornado hitam raksasa menyebar, memenuhi langit dan bumi. Wang Ling berdiri di tengah badai hitam dengan rambut berkibar liar. Matanya berubah hitam pekat dan auranya menjadi sangat mengerikan. Wang Ling seperti iblis yang baru saja terbangun. Tatapannya setajam pedang ketika mengarah ke arah Qin Shui. Tiba-tiba angin hitam berkumpul dan membentuk seekor naga hitam raksasa dan langsung menerjang menyemburkan angin yang mampu memadamkan api kehidupan. Qin Shui terkejut melihat teknik panggilan angin dan bertanya apa hubunganmu dengan Kaisar Langit Baifan. Wang Ling tidak menjawab. Tangannya membentuk segel dan energi asal di dalam tubuhnya meledak. Angin hitam menerjang maju. 5 retakan spasial langsung bergetar sebelum hancur di bawah tekanan badai tersebut. Naga hitam itu kembali menyemburkan angin mematikan ke arah Qin Shui. Dengan tatapan serius Qin Shui membentuk segel sembari berkata, "Kau ingin bermain dengan angin? Kalau begitu rasakan ini, tanah runtuh." Retakan raksasa tiba-tiba terbuka di hadapannya, memanjang seperti naga hitam yang keluar dari kehampaan. Retakan itu menerjang dengan ganas dan bertabrakan dengan naga angin Wang Ling. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh dunia. Angin hitam berhamburan dan kehampaan itu dipenuhi suara retakan. Tubuh Wang Ling terlempar mundur seperti layang-layang yang putus talinya. Namun Qin Shui segera mengejar. Wang Ling menunjuk kehampaan dan seberkas kilat merah melesat keluar. Qin Shui langsung mengerutkan keningnya dan mengejar kilat tersebut dengan kecepatan luar biasa. Dia meraihnya dan menempelkannya ke mata merahnya. Setelah menyerap petir itu, tubuhnya menyatu dengan dunia. Dalam sekejap dia muncul kembali di belakang Wang Ling. Wang Ling segera melemparkannya pecahan cap raksasa dengan kecepatan tinggi. Qin Shui hanya mengangkat tangan dan menahan pecahan setempel tersebut dengan mudah. Pada saat yang sama Wang Ling membentuk segel. Tato tulang binatang berubah menjadi tulang raksasa dengan 4 celah. Lalu aura menyeramkan menyebar dari dalamnya. Untuk kesekian kalinya Qin Shui terkejut melihat sepasang pedang Daulayu milik Raja Abadi Xiao Yao. Aura kematian dari tulang tersebut menyebar ke kakinya, perlahan menjadi batu.
Namun Qin Shui hanya menyeringai di bawah situasi ini. Dengan satu langkah, kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya dan seluruh bagian yang membatu langsung runtuh. Dia langsung menerjang sembari berkata bahwa Wang Ling adalah kultivator yang menarik. Wang Ling segera mundur sambil mengeluarkan pedang surgawi dan menebaskan teknik tebasan surgawi. Energi pedang langsung melesat sementara Qin Shui terkejut melihat teknik pedang dari pedang surgawi alam hujan surgawi. Tangannya terangkat dan dengan mudah menghancurkan tebasan surgawi. Wang Ling terpukul mundur dengan wajah muram, tetapi Qin Shui juga kembali mengejarnya dan cakarnya hampir mencapai tubuh Wang Ling. Mata Wang Ling dipenuhi niat membunuh dan energi asal keluar dari tubuhnya dan menahan pergerakan Qin Shui. Wang Ling segera mengeluarkan setengah dari tubuh darah leluhur darah. Penting untuk dipahami bahwa dalam pertempuran melawan leluhur darah Yao Xinghai, Wang Ling akhirnya menang, berhasil mendapatkan setengah dari tubuh darah leluhur darah, tubuh yang diresapi dengan esensi peramal nirwana yang kuat dari leluhur darah. Tangan kanan Wang Ling mencengkram setengah dari tubuh darah leluhur darah dan mulai melahapnya. Setelah menyerap energi darah leluhur darah, kekuatan tempur Wang Ling melonjak tanpa memperdulikan tekanan yang diterima tubuhnya. Angin hitam yang jauh lebih kuat dari sebelumnya segera muncul, membentuk beberapa naga raksasa yang segera menerkam ke arah Qin Shui dari segala arah. Di saat itu juga, Wang Ling juga melemparkan tubuh darah di tangannya sebelum dihancurkan, disusul beberapa naga menerkam dengan ganas. Ledakan berantai bergema di cakrawala sebagai Qin Shui sebagai titik ledakan, memicu kehampaan bergetar hebat dan runtuhnya ruang. Wang Ling segera mundur ketika tubuhnya menyatu dengan dunia. Pertarungan itu berlangsung singkat tetapi sangat sengit. Serangan terakhir Wang Ling benar-benar mendorong pertempuran ke puncaknya. Para kultivator di sekeliling mundur dengan wajah pucat. Pertarungan tersebut telah mengguncang hati mereka. Sosok Wang Ling akan terukir dalam ingatan mereka seumur hidup. Seng Gonghu menatap Wang Ling dengan kegembiraan dan rasa hormat yang semakin besar. Zhang Kongle juga terdiam, matanya penuh kewaspadaan. Sementara itu wajah Tan Yangfeng berubah drastis sembari bersyukur tidak menyerangnya ketika saat itu. Orang ini terlalu kuat, dia mustahil mati di sini. Aku harus segera pergi, ujar Wang Ling ketika dengan cepat melarikan diri. Namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu kekuatan mengganggu proses pelariannya. Sebuah suara bergema di benaknya. Bocah yang ditakdirkan bersamaku, jangan terburu-buru pergi. Aku tidak dapat datang sendiri, jadi izinkan aku meminjam tubuhmu. Seketika kekuatan misterius muncul dari kehampaan di belakang Wang Ling dan memutus hubungan antara jiwa asal dan tubuhnya, sehingga jiwa asal Wang Ling ditekan. Di waktu yang sama jiwa asal lain terbentuk. Itu Patua Tian Lezi yang sebelumnya meminjam binatang petir. Dalam sekejap jiwa Patua itu mengambil alih tubuh Wang Ling. Tekanan mengerikan langsung meledak dari tubuhnya. Wang Ling hanya bisa mengamati dari lautan spiritualnya ketika tubuhnya bergerak. Sementara jiwa Patua itu perlahan beradaptasi dengan tubuh barunya. Sementara itu kehampaan yang runtuh akibat pertempuran tiba-tiba memperlihatkan sebuah patung. Sebelum retakan muncul di keningnya, tubuh Qin Shui perlahan berjalan keluar tanpa terluka dan jauh lebih muda. Dengan matanya yang dipenuhi niat membunuh tertuju pada Wang Ling sembari berkata, mantra surgawi Baifan, pedang surgawi Qing Suang, harta milik kaisar abadi Xiaoyao, dan tubuh yang setara dengan dewa surgawi. Sejak aku terbangun, kau adalah kultivator Qi terkuat yang pernah kutemui. Kau layak menyebutkan namamu. Qin Shui meninju patung di belakangnya sampai hancur dan berubah menjadi tombak hitam di tangannya.
Dari tubuh Wang Ling terdengar suara kuno. "Omong kosong, bukankah kau hanya seorang dewa? Hanya seorang jenderal dewa dengan tingkat kultivasi raja abadi." Wang Li melangkah maju dan tangan kanannya menekan kehampaan dan seluruh ruang bergetar. Gas putih dari langit dan bumi berkumpul dengan cepat, membentuk bola cahaya putih sebesar kepalan tangan yang kemudian melesat menuju pria paruh baya itu. Ekspresi Qin Shui menjadi serius berkata, "Mampu menarik kekuatan langit dan bumi. Kau siapa?" Tombaknya berputar membentuk busur. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya sebelum melesat dan bertabrakan dengan bola-bola cahaya putih. Keduanya lenyap tanpa suara, tetapi dari titik benturan, retakan ruang menyebar dengan kecepatan mengerikan. Beberapa kultivator yang terlambat menghindar langsung bergetar hebat ketika retakan menyentuh tubuh mereka, lalu lenyap tanpa jejak. Di tengah pertempuran sengit itu, Wang Ling segera membentuk segel dan menunjuk ke langit sembari berteriak, "Api pembakaran surgawi!" Api merah menyala muncul menyelimuti sebagian besar cakrawala. Aura mengerikannya membuat para kultivator di sekitar segera mundur menjauh. Di tengah kobaran api itu, sosok Wang Ling berdiri mendominasi di langit. Energi asal yang dahsyat menyebar ke segala arah, tetapi tak seorang pun berani mengalihkan pandangan darinya. Wang Li menekan tangannya ke bawah, dan ledakan yang memicu ruang runtuh muncul sementara api semakin bergolak, menjadi naga-naga api dan melesat menerkam menuju Qin Shui. Qin Shui melepaskan tombaknya hingga senjata itu hancur berkeping-keping. Pecahannya berputar mengelilingi tubuhnya, sementara dia menekan telunjuk kanannya. Cahaya merah di matanya semakin terang sembari berkata, "Aku tidak menyangka ada kultivator junior yang mampu mencapai tingkat seperti ini. Tidak mudah." Mata kanannya tiba-tiba berkilat merah ketika petir merah melesat keluar dengan kecepatan tinggi, menerobos lautan api dengan meninggalkan lorong panjang menuju Wang Ling. Wang Ling segera membentuk segel, lalu jarinya menunjuk ke depan. Bola api raksasa tercipta dan menelan petir merah kesadaran ekstrim dan menyusut. Namun Alam Ji berhasil menerobos keluar dan langsung menghantam tubuh Wang Ling. Aura kehancuran meledak dari dalam tubuhnya. Wang Ling dapat melihat dengan jelas jiwa asal patua itu terus-menerus runtuh di bawah tekanan Alam Ji, lalu terbentuk kembali hanya untuk kembali hancur. Setiap kali mengalami siklus tersebut, jiwa asalnya menjadi semakin lemah. Tanpa ragu, Wang Ling segera membantu Tian Lezi menekan kesadaran ekstrim dengan energi asalnya. Namun Alam Ji terus menebus lapisan demi lapisan energi asal seperti pisau menebus kertas. Dengan bantuan ini, jiwa asal Tian Lezi pulih dan langsung menelannya, lalu menggunakan energi asalnya untuk terus menyegel kesadaran ekstrim. Tian Lezi akhirnya bisa menghela nafas lega sekaligus tidak menyangka Qin Shui memiliki kekuatan sebesar ini. Pada saat yang sama, bola api raksasa meletus dengan energi yang dahsyat. Dalam sekejap, langit dan bumi seolah ditelan cahaya api membara. Bahkan dari kejauhan, seluruh langit tampak diwarnai cahaya merah menyala. Di tengah cahaya api tersebut, sosok Wang Ling berdiri dengan keagungan. Mata Seng Gonghu dipenuhi kegembiraan dengan menatap Wang Ling dan berteriak, "Inilah kekuatan sejati tuanku. Ramalanku tadi memang tidak salah." Zhang Kongle berada jauh dari pusat ledakan. Dia masih dapat merasakan panas yang mengerikan. Matanya dipenuhi kegembiraan. Sebaliknya, wajah Tang Yangfeng berubah pucat. Sebelumnya dia memang terkejut melihat Wang Li menguasai begitu banyak teknik saat bertarung melawan pria berambut putih itu. Namun dia masih mampu menerima kenyataan itu. Tetapi setelah melihat lautan api ini, seluruh keterkejutannya berubah menjadi ketakutan.
Tan Yang Feng bergumam dengan suara bergetar. Dia sebenarnya siapa? Seng Gong Hu mencibir dan menatapnya. Saudara kultivator Tang, masih ingat saat kau mengejekku di luar gerbang surgawi? Lihat baik-baik, orang di hadapanmu inilah alasan aku rela dihukum oleh keluargaku dan dikucilkan oleh orang-orang kuil surgawi petir. Tan Yang Feng terdiam, tatapannya terpaku pada sosok Wang Ling di tengah kobaran api tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba sebuah suara rendah terdengar dari dalam lautan api. Mampu bertahan hidup dari alam ji, kau memang kuat. Sebuah patung perlahan muncul di tengah kobaran api itu sebelum perlahan retak. Patung itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Seorang pemuda melangkah keluar, wajahnya tampan dan tenang. Tetapi di balik ekspresinya tersimpan aura jahat yang samar. Setelah berhasil lolos dari serangan naga-naga api, penampilan Qin Shui berubah menjadi semakin muda. Dari Pak Tua, dia berubah menjadi pria paruh baya, dan kini menjadi seorang pemuda tampan. Pemandangan aneh itu membuat seluruh kultivator di sekitarnya berkedip merinding disco. Wang Li menatapnya dengan ekspresi serius. Saat pemuda itu muncul, tangan kanannya menyentuh patung yang telah hancur dan berubah menjadi tombak yang langsung masuk ke tangannya. Qin Shui tersenyum dingin kepada Wang Ling dan tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia muncul kembali di samping seorang kultivator yin ilusi. Wajah kultivator itu dipenuhi ketakutan dan segera mundur. Para kultivator di sekitarnya pun serentak menjauh. Qin Shui tersenyum semakin mengerikan lalu menghunuskan tombaknya. Riak muncul di kehampaan. Tubuh kultivator yin ilusi itu tiba-tiba bergetar sebelum meledak. Dan jiwa asalnya tersedot ke dalam mulut Qin Shui. Dalam sekejap, pemuda itu kembali bergerak cepat di antara kerumunan dan membantai setiap kali lewat sebelum dilahap. Melihat pemandangan itu, Wang Li mendengus dingin dan membentuk sebuah bola cahaya ungu sebelum dihancurkan. Gelombang kejut dahsyat menyapu segala arah. Energi asal yang terkandung di dalamnya menghantam tubuh para kultivator hingga mereka semua terpaksa mundur. Dalam sekejap sebuah ruang kosong selebar 5 km terbentuk, hanya menyisakan Wang Ling dan pemuda itu. Qin Shui menjilat bibirnya dengan mata keserakahan dan haus darah. Alih-alih menyerang Wang Ling, dia justru berbalik dan kembali mengejar para kultivator yang melarikan diri. Wang Ling melesat maju sembari berkata, "Kaisar Agung Qin Shui, kau bahkan memangsa para junior hanya demi memulihkan kultivasimu. Jika memang hebat lawan aku, jangan terus mempermalukan dirimu sendiri." Qin Shui terkejut dan berhenti. Dia menoleh dengan tatapan penuh niat membunuh dan berkata, "Aku bukan Qin Shui." Namun Wang Ling bersikeras mengatakan dia adalah Qin Shui. Sementara niat membunuh di mata Qin Shui semakin pekat, dia mendengus dingin lalu kembali memangsa para kultivator. Wang Ling menghela nafas dan berkata, "Pewaris negara air jernih bahkan tidak mengingat namanya sendiri, sungguh menyedihkan." Pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh dan terus memangsa para kultivator. Wang Ling dapat merasakan rasa jijik yang mendalam dalam jiwa Pak Tua tersebut. Tiba-tiba tubuhnya menyatu dengan kehampaan dan muncul di samping seorang kultivator kekuasaan sembari berkata, "Kalau kau ingin melahap mereka, aku akan mengusir mereka." Wang Ling menendang kultivator itu. Kekuatan dahsyat langsung menyelimuti tubuh sang kultivator dan memaksanya menyatu dengan dunia sebelum menghilang. Wang Ling tidak berhenti. Dia terus bergerak dari satu kultivator ke kultivator lain, menendang mereka satu persatu menjauh. Saat ini terjadi perlombaan dengan kecepatan penuh. Qin Shui melahap dan Wang Ling menjauhkan, mengubah medan pertempuran menjadi kekacauan.
Di tengah pelarian, Seng Gonghu mencoba berteleportasi. Namun teleportasinya tiba-tiba berhenti dan tubuhnya terlempar keluar dari kehampaan. Pada saat yang sama, Qin Shui muncul di sampingnya dan mengulurkan tangan menuju kepalanya. Wajah Seng Gonghu dipenuhi kebencian. Dia segera membentuk segel. Seketika petir merah gelap muncul di tangannya sementara untayan petir dari seluruh penjuru berkumpul menuju satu titik. Itulah petir terkuat yang pernah ia ciptakan setelah memperoleh pencerahan dari Wang Ling. Seng Gonghu telah bertahun-tahun mencari asal mula petir dan terus memurnikannya di dalam tubuh. Petir tersebut adalah rahasia terbesar Seng Gonghu, sekaligus alasan utama dia begitu percaya kepada Wang Ling. Dalam situasi hidup dan mati ini, dia tidak punya pilihan. Seng Gonghu meraung dan melepaskan petir tersebut. Petir merah gelap itu melesat seperti naga menerkam ke arah Qin Shui dengan ganas. Qin Shui hanya menyeringai ketika mengulurkan tangan kosongnya dan menghancurkan petir merah gelap tersebut dengan mudahnya. Seng Gonghu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mundur dari kejauhan. Wang Li melihatnya dan meminta Tian Lezi untuk menolongnya. Tian Lezi mendengus setelah mendorong seorang kultivator. Dia menyatu dengan dunia dan muncul di samping Seng Gonghu. Tangan Wang Ling juga segera membentuk segel ketika Qin Shui akan meraih tubuh Seng Gonghu dan bertabrakan langsung dengan serangan Qin Shui. Ledakan dahsyat mengguncang kehampaan. Keduanya mundur beberapa langkah. Namun saat mundur, Wang Li menendang Seng Gonghu dengan keras. Seng Gonghu langsung mengerti maksudnya. Kegembiraan memenuhi wajahnya ketika tubuhnya melayang menyatu dengan dunia, lalu menghilang. Qin Shui menatap Wang Ling dengan dingin dan tubuhnya berubah menjadi 32 klon yang terpencar dan mengejar para kultivator yang melarikan diri.